Apakah emas itu dan kenapa berharga nilainya? Sudah sejak zaman dahulu, emas telah banyak diburu oleh banyak orang karena beberapa kelebihan yang dimilikinya, antara lain dari sisi nilainya, kelangkaannya, ketahanan terhadap korosi, konduktivitas listrik, kelenturan, keuletan, serta keindahannya. Emas juga memiliki harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis logam mulia lainnya. Salah satu alasannya karena emas didapatkan dengan cara menambang yang cukup dalam ke arah perut bumi. Inilah yang membuat banyak orang mengira bahwa emas sudah ada di dalam perut bumi sejak planet ini terbentuk. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk emas dan juga penggunaan emas pada era peradaban di masa lalu. Mari kita simak bersama-sama. Tahukah Anda bahwa emas bukanlah berasal dari bumi? Emas secara umum dianggap langka di bumi karena emas tidak seharusnya ada pada permukaan di kerak bumi. Hal ini dikarenakan jenis logam mulia ini aslinya memang bukan berasal dari bumi. Emas yang biasa kita jumpai diekstrak dari batuan yang terkubur di kerak bumi. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian yang terjadi di permukaan. Proses pembentukan emas terbentuk melalui proses hidrotermal, di mana cairan panas melintasi batuan dan meninggalkan endapan mineral. Menurut analisis yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Bristol, emas berasal dari tabrakan meteorit sekitar lebih dari 200 juta tahun setelah bumi terbentuk. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa selama pembentukan bumi, besi cair tenggelam ke dalam pusat planet untuk membentuk inti bumi. Dan juga besi cair ini memasuki perut bumi dengan membawa serta seluruh logam mulia. Tabrakan meteorit ini kemudian melapisi bumi dengan kandungan emas, platinum, dan unsur-unsur lainnya. Setelah logam-logam mulia ini memasuki inti bumi, proses geologi kemudian membentuk benua dan memusatkan logam mulia di kantong-kantong tambang yang kemudian dieksplorasi oleh manusia pada masa saat ini. Emas adalah unsur kimia dengan lambang Au yang berasal dari bahasa Latin yaitu aurum, yang memiliki makna yaitu emas, serta memiliki nomor atom yaitu 79. Emas adalah salah satu unsur transisi golongan B bersama dengan besi, tembaga, bauksit, seng, platina, dan juga perak. Kenapa emas disebut dengan logam mulia? Secara definisi, logam mulia adalah suatu logam yang terbentuk secara alami dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Suatu logam juga bisa dikatakan sebagai logam mulia manakala jika logam tersebut bersifat langka dan diperlukan untuk berbagai kegunaan. Tak hanya itu, logam mulia juga umumnya tahan terhadap korosi. Emas memiliki karakteristik logam mulia tersebut, yaitu terbentuk secara alami dan langka, serta tahan terhadap korosi. Emas juga tidak hanya digunakan untuk investasi dan perhiasan saja, tetapi juga digunakan di bidang lain, mulai dari bahan baku untuk pembuatan medali, pelapis atau alloy, hingga komponen perangkat elektronik. Dengan karakteristik emas yang tahan terhadap korosi, maka membuat emas tidak berkarat atau pudar. Hal-hal tersebut yang membuat emas disebut sebagai logam mulia. Emas memiliki karakteristik logam yang cerah, memiliki warna agak orange kekuningan, padat, dapat ditempa, dan ulet dalam bentuk murninya. Nah, selain itu, emas juga non-magnetis, yaitu tidak tertarik oleh magnet jika didekatkan. Dan karakteristiknya sebagai konduktor atau penghantar yang baik menjadikannya sebagai bahan materi pembuatan komponen elektronik seperti chip yang biasa digunakan pada komputer, laptop, serta handphone. Dan juga emas digunakan sebagai bahan pelindung kaca helm astronot dan bahan pembentuk pesawat. Penggunaan emas pada kebudayaan zaman dahulu. Pada masa peradaban Mesir kuno yang berlangsung sekitar 3100 sebelum Masehi hingga tahun 30 sebelum Masehi, dengan kurun waktu selama 3000 tahun tersebut, masyarakat Mesir memiliki akses terhadap emas dan logam berharga lainnya, serta menggunakan emas sebagai ornamen kerajaan, serta menyimpan emas untuk ritual penguburan. Di era Mesir kuno, emas tidak digunakan sebagai mata uang untuk melakukan kegiatan jual beli.
dikarenakan masyarakat Mesir kuno mempercayai bahwa emas adalah sesuatu hal yang suci bagi Dewa Ra, yaitu sosok Dewa Matahari. Dan mereka menguburkan emas dalam jumlah besar bersama dengan mumi Fir'aun yang dianggap memiliki kekuatan dan akan dibangkitkan kembali nantinya oleh para dewa. Pada peradaban lainnya yaitu kerajaan Inka yang berlokasi di area Amerika Latin saat ini, mereka memiliki sejumlah besar logam mulia dan memandang emas sebagai keringat matahari dan perak sebagai air mata bulan. Tetapi sebagian besar logam mulia ini digunakan untuk seni dan ritual keagamaan. Dan ketika Atahualpa yang merupakan seorang raja di kerajaan Inka yang saat ini berlokasi di Peru, menjadi tawanan penjajah Spanyol yaitu Francisco Pizarro, sang raja Atahualpa menyetujui untuk membayar tebusan manakala ia ingin dibebaskan oleh penjajah Spanyol, yaitu berupa emas yang cukup untuk mengisi ruangan tempat dia ditahan dan juga 2 kali lipatnya dalam bentuk perak. Raja Inka Atahualpa tidak memahami mengapa orang Spanyol yang menangkapnya sangat menginginkan emas, yang bagi Raja Atahualpa, emas hanyalah sekedar sarana untuk menyenangkan para dewa. Namun sebenarnya di belahan bumi bagian lain, emas memiliki nilai ekonomi yang sangatlah tinggi. Memang sejak lama, masyarakat di seluruh dunia pada zaman dahulu mengasosiasikan emas dan perak dengan hal magis dan ketuhanan, bukan sebagai uang. Sebelum kedatangan bangsa Eropa di Kolombia, suku Indian Chibcha melakukan ritual tahunan di mana mereka menutupi kepala dan tubuh mereka dengan debu emas. Sang pemimpin kemudian menyelam ke dalam danau yang menurut mereka adalah suci, sehingga air danau membersihkan debu emas yang melekat di badan mereka. Dan dengan demikian menjadi simbol hadiah bagi para dewa. Kepala suku yang legendaris tersebut dikenal oleh bangsa Spanyol sebagai El Dorado Sang Emas. Dan dari kisah mengenai ritual emas tersebut berkembang menjadi adanya sebuah kota El Dorado yang dipenuhi oleh emas dengan jumlah yang berlimpah, dan kekayaan emasnya menjadi salah satu objek pencarian terbesar dalam sejarah dunia. Kemudian persepsi mengenai emas perlahan mulai berubah. Pada awal akhir milenium ketiga sebelum Masehi, masyarakat Mesopotamia mulai menggunakan logam mulia batangan untuk ditukar dengan barang lainnya. Ada berbagai nama untuk berat yang disetarakan dengan emas dan perak, antara lain termasuk mina, sikal, atau talenta. Dan dari standarisasi ini, benar-benar memulai revolusi masa depan keuangan dengan alat tukarnya yaitu emas, yang memungkinkan seluruh gudang minyak zaitun, ataupun gudang gandum, atau bahkan sejumlah ternak, nilainya dapat ditaksir dengan emas batangan yang mudah diangkut. Meskipun sistem ini berhasil dilakukan oleh para pedagang, emas masih terlalu langka dan berharga bagi kebanyakan orang yang ingin menjual telur di pasar ataupun membeli gandum untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga seiring penggunaan emas sebagai sarana untuk jual beli yang diterima oleh pedagang dan pembeli, mulailah adanya pembagian emas batangan menjadi bentuk yang lebih kecil dan mudah digunakan secara lebih luas. Revolusi koin emas ini terjadi di Anatolia, di wilayah yang sekarang disebut dengan Turki, dan dari sana revolusi ini menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi sistem moneter global dan merupakan nenek moyang dari model keuangan yang kita jalani dan berfungsi hingga saat ini. Koin emas pertama kali diperkenalkan oleh Cyrus the Great, Kaisar Persia pertama sekitar 546 sebelum Masehi. Koin emas ini diperkenalkan kepada kerajaan Persia. Dalam hal koin emas yang pertama kali digunakan sebagai mata uang atau barang tambang berharga, yaitu pada zaman kerajaan Lydia yang berada di Turki saat ini pada tahun 600-an sebelum Masehi. Raja Croesus dari kerajaan Lydia menggunakan koin emas tersebut sebagai alat pertukaran atau mata uang yang sah. Pada era saat ini telah diterima secara umum bahwa berdasarkan teks oleh penulis Yunani yaitu Herodotus yang hidup pada tahun 484 hingga 425 sebelum Masehi, ia menyebutkan bahwa bangsa Lydia mencetak koin pertama sekitar tahun 630 sebelum Masehi.
Koin pertama ini terbuat dari elektrum, yaitu perpaduan antara emas dan perak yang terbentuk secara alami. Kemudian, koin tersebut dicap dengan gambaran wajah singa yang melambangkan sosok raja. Masing-masing koin ini dicap dengan simbol kerajaan dan diratakan menjadi bentuk bundar pipih dan menyerupai koin yang biasa kita temui di era saat ini. Demikianlah pembahasan kita saat ini mengenai apa itu emas dan mengapa emas berharga nilainya. Jangan lupa like and subscribe Online Info ya. See you next time. Terima kasih.